Di bawah perhatian semua orang, tubuh Luo Zeng adalah selembar kertas yang fleksibel, cepat dan ringan. Kekuatan tubuh ibu sangat kuat, tetapi tubuh ibu sulit untuk menangkap bahkan alien terbaik, apalagi Luo Zeng yang begitu fleksibel. Mata Ling Xuang bersinar cerah, dan kulitnya juga sangat senang. Langkah Luo Zeng sangat kritis, jika tidak, Tai Tiangong takut dia akan benar-benar kehilangan kesempatannya. Para pemimpin di luar Hunyuan Great World juga tertarik dengan sosok Luo Zeng. Mereka tidak pernah mengalami badai yang begitu kuat, dan mereka tidak tahu seberapa buruk badai ini. Tetapi bahkan Bansi Sarang Dewa dan ras alien yang pandai terbang harus menghindarinya, yang menunjukkan bahwa badai ini tidak dapat dilanggar. Luo Zeng bisa sangat nyaman di angin, itu seharusnya bulu seperti batu giok, tetapi tidak ada orang yang hadir yang bisa melihat asal bulu ini. Wosh! Saat Luo Zeng berputar-putar dengan tubuh ibunya, ada transmisi suara dari esensi sejati di telinganya, dan orang yang berbicara adalah kesedihan. Kakak Luo Zeng, pimpin tubuh ibu ke klan Xiong, saran Kusai. Yuxiong dan 4 klan besar lainnya menargetkan murid Tiangong dengan seluruh kekuatan mereka kali ini. Termasuk Mo Yijian, hampir semua murid yang tersisa di Tiangong telah diserang oleh 4 klan tersebut. Banyak murid Tiangong mati di tangan mereka, tetapi mereka gagal melakukannya hanya untuk melihat. Sekarang adalah saat yang tepat untuk membalas dendam pada mereka, jadi bagaimana mereka bisa melepaskannya? Itulah maksudku. Sosok Luo Zeng berbalik dalam badai, dan sambil berkibar tertiup angin, dia terbang langsung menuju klan Xiong. Klan Yuxiong dan klan Minyu berbagi lingkaran sihir, sedangkan klan Jinwu dan Senong masing-masing menempati lingkaran sihir. Melihat Luo Zeng bergegas menuju sisi ini, Dian dan yang lainnya langsung mengerti maksud Luo Zeng. Dia ingin mengusir mereka dengan bantuan Chaotic Source Spirit Matrix. Kamu anak nakal dari Tiangong, beraninya kamu. Jika kamu berani keluar, aku akan membunuhmu. Apakah kamu mencari kematian? Yu Xiong dan anggota klan Senong berteriak dengan marah. Tidak jauh dari sana, wajah anggota klan Liyuan penuh canda, dan mereka senang menyaksikan keseruan tersebut. Menghadapi ancaman kekuatan super ini, wajah Luo Zeng tidak berubah sama sekali, dan dia langsung jatuh ke dalam lingkaran sihir keluarga Xiong. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Di bawah tubuh ibu berlari sepanjang jalan, tanah terus bergetar, dan mengikuti di belakang Luo Zeng. Bocah bau, keluar dari sini. Wajah Din dingin, dengan ekspresi ingin makan Luo Zeng. Anggota lain dari keluarga Xiong juga menunjuk ke hidung Luo Zeng dan mengutuk. Tapi Luo Zeng berdiri dengan tangan di belakang, tampak tidak bergerak, menghadap manusia ini dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, tidak ada cara untuk bertarung dalam lingkaran sihir ini, dan mereka tidak ada hubungannya dengan Luo Zeng. Melihat tubuh ibu semakin dekat, Din harus berkata semuanya, ayo mundur. Karena Luo Zeng secara sadar membawa tubuh ibu, lingkaran sihir ini pasti akan dihancurkan oleh tubuh ibu. Untuk menyelamatkan hidupnya, Din harus membubarkan suku itu. Meski orang-orang dari keluarga Xiong tidak berdamai, pilihan apa yang mereka miliki? Dia hanya bisa menatap Luo Zeng dengan getir, melewati topeng satu demi satu, dan terhempas oleh badai. Daan memegang tombak panjang, melompat, dan juga melarikan diri dari topengnya. Tapi saat dia keluar dari topeng, tombak di tangannya menyala, dan dia menusuk ke tanah. Retak, sinar tajam keluar dari ujung tombaknya, menembus tanah. Dian adalah orang nomor 1 di alam Hunyuan dari klan Yuxiong. Dia memiliki kepribadian yang sombong, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Tepi tajam ini seperti perpanjangan lengannya, saat menyentuh tanah, 1 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4, dan 4 berubah menjadi 8, seperti akar pohon yang terus-menerus terbelah, ia meluas ke bawah tanah tanpa batas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, itu telah berubah menjadi ribuan ujung tajam yang berakar di tanah. Dan ujung-ujung tajam ini terhubung dengan ujung tombaknya, dengan kuat mengikatnya ke tanah. Metode yang bagus. Dia bisa menahan badai. Tapi itu masih tidak sebaik Luo Zeng. Meskipun badai itu kuat, masih ada beberapa orang berbakat yang dapat menemukan cara untuk menghindarinya. Seperti Din, dia sudah sangat baik dan bisa menarik perhatian semua orang. Sangat disayangkan bahwa Luo Zeng telah muncul sekarang, dan dia telah merebut pusat perhatiannya. Luo Zeng tidak membutuhkan benda asing, dan sepenuhnya menghindari pengaruh badai, yang berkali-kali lebih baik daripada Din. Boom! Ibu roh Chaotic Source menginjak topeng lingkaran sihir, dan Luo Zeng adalah satu-satunya yang tinggal di lingkaran sihir saat ini. Sebelum tubuh ibu turun, sosok Luo Zeng berkedip, dan dia keluar dari lingkaran sihir, dan pada saat yang sama,
matanya bertemu dengan Dian, dan ada senyum licik di matanya. Melihat senyum Luo Zeng, hati Dian tenggelam. Meskipun dia hampir tidak bisa memperbaiki sosoknya dengan tombak panjang, dia tidak bisa bergerak, anak ini seharusnya tidak. Di tengah pikirannya, sosok Luo Zeng melayang sedikit, dan dia langsung pergi ke Dian lagi. Sial, Dian juga sangat menentukan. Saat dia mencabut tombaknya, dia berbalik dan menembakkan tombak ke arah Luo Zeng. Cahaya senjata ini hanyalah balas dendam dalam keputusasaan, dan ditakdirkan untuk gagal menusuk Luo Zeng, dan dia terlempar oleh badai dalam sekejap. Namun, ketika Din terlempar sejauh 1 atau 2.000 kaki, dia menikam tombak itu ke tanah lagi, dan cahaya tombak memanjang tanpa batas dan tenggelam ke tanah, memperbaikinya lagi. Karena Luo Zeng tidak punya waktu untuk menemukan masalah Din, dia terus membimbing ibu roh sumber caotik ke lingkaran sihir berikutnya. Bansi dari klan Jinwu melihat Luo Zeng bergegas, dan wajah mereka sangat jelek, tetapi mereka hanya mengepakkan sayap dan terbang di sepanjang badai. Sosok Luo Zeng tiba-tiba berhenti di udara, melihat ke kiri, yang terakhir klan Shen Nong tetap ada. Di luar dunia besar Hunyuan, ada Xiong, Jinwu, dan para pemimpin klan Shen Nong, semuanya memiliki hidung bengkok. Mereka membuat rencana, merilis daftar, dan mencoba yang terbaik untuk mencekik Luo Zeng dan Feng Ge. Pada akhirnya, mereka tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi mereka juga sangat menderita karena anak ini. Terutama Feng Nu, yang menatap Luo Zeng, yang terbang dengan gesit, seolah ingin menelan Luo Zeng hidup-hidup. San berdiri di lingkaran sihir, melihat Luo Zeng terbang lurus ke atas, matanya sedikit terpejam, dan kemudian dia berkata semua klan yang sama mundur dulu. Anggota klan Shen Nong mengangguk serempak dan meninggalkan lingkaran sihir. Paman kecil, bagaimana denganku? Mumu duduk di satu sisi dan bertanya. Kamu bantu aku, kata San. Mendengar kata-kata San, mata Mumu bersinar dengan sinar. Dia tahu bahwa paman kecil dan Luo Zeng cepat atau lambat akan bertengkar dengan pria yang disebut Dewa Jahat. Tetapi paman kecil itu memiliki kepribadian yang sangat stabil, dan umumnya mengutamakan situasi keseluruhan. Ketika dia tidak yakin akan menang, dia memilih untuk mundur. Sekarang paman kecil itu akhirnya tidak tahan lagi. Oke, Mumu menunjukkan senyum main-main, mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengaitkan rambutnya, dan rambut keritingnya digulung. Ketika Luo Zeng mengebor keluar dari lingkaran sihir dan tubuh ibu roh sumber caotik mengikuti, rambut keriting membentang di luar lingkaran sihir, dan langsung berubah menjadi jarum baja ramping, menembak ke arah tubuh ibu. Rambut keriting seperti jarum baja itu langsung melilit tubuh ibu roh sumber caotik. Sebelumnya, Mumu menggunakan cara seperti itu untuk mengganggu tubuh ibu sepanjang waktu. Rambut-rambut ini sangat kuat sehingga tidak bisa dipatahkan dengan paksa. Perhatian ibu tidak lagi pada Mumu dan San, ia ingin menghancurkan Luo Zeng, dan mengabaikan dua orang dari klan Shen Nong. Itu diikat. Sementara rambut Mumu diikat ke tubuh ibu, beberapa rambut dililitkan di sekitar tubuh San. Ayo keluar. Setelah San selesai berbicara, dia berjalan keluar dari topeng selangkah demi selangkah dengan Mumu di pundaknya. Sua, badai itu langsung menghempaskan mereka berdua ke udara. Di bawah pengaruh kekuatan, rambut yang awalnya terurai langsung diluruskan. Di bawah pengaruh inersia, mereka bergema di sekitar tubuh ibu, dan di bawah ayunan ini, mereka bergegas menuju Luo Zeng dengan akurat. Saat mendekati Luo Zeng, cahaya kemasan melintas di mata San, dan napas berat keluar. Ho, dengan teriakannya yang keras, sebuah spiral gelap muncul dari atas kepalanya. Dunia neter hebat. Di bawah putaran spiral hitam pekat, ada gaya gravitasi yang aneh. Gravitasi itu sendiri tidak terlalu kuat, tetapi aturan yang terkandung di dalamnya langsung melipat ruang di sekitarnya. Semua sarana luar angkasa dilarang di Chaotic Source Great World, tidak ada yang bisa melakukan teleportasi besar di sini, termasuk semua sarana yang berhubungan dengan luar angkasa tidak dapat digunakan. Tapi San sebenarnya melanggar aturan ini. Ledakan. Ruang dalam radius 1 kaki runtuh menuju spiral hitam pekat itu. Di bawah ruang terlipat 10 kaki, pengaruh ruang sekitarnya menyebar secara radial. Jarak 10 kaki dari spiral hitam terjepit 10 kaki ke dalam. Demikian pula, seluruh area inti juga terjepit 10 kaki ke arah spiral, dan seluruh dunia besar Hunyuan juga kehilangan ruang setinggi 10 kaki ini. Dengan spiral hitam sebagai intinya pusat, itu digeser oleh satu zang. Bahkan seluruh dunia induk, seluruh kekacauan juga telah bergeser. Hanya jarak satu zang yang sangat kecil sehingga dapat diabaikan untuk dunia besar Hunyuan, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mengukur seluruh dunia induk. Di seluruh negara bagian Yingshui, hanya Fuxi yang duduk di puncak gunung yang tertutup salju dan merasakan lipatan ruang.
Dia menatap gunung dengan ringan, dengan sedikit penghinaan di matanya. Tidak tahan begitu cepat. Memalukan untuk menggunakan metode tingkat kebenaran terhadap seorang junior yang bahkan tidak berada di alam sumber caotik, gumam Fuxi. Meski begitu, Fuxi tidak memiliki niat sedikit pun untuk membantu. Di mata Fuxi, semuanya ditentukan oleh takdir. Jika Luo Zeng jatuh ke tangan gunung dan dewa jahat, hanya dapat dikatakan bahwa Suan buta. Dia telah mengejar misi yang tidak pernah bisa dia dapatkan sepanjang hidupnya, tetapi itu sebenarnya jatuh ke tangan orang kecil seperti itu, dia awalnya tidak mau. Setelah melihat spiral hitam, banyak pemimpin di gerbang dunia besar Hunyuan juga menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Metode macam apa itu, seru Feng Nu. Bakat klan gagak emas adalah api ilahi, tetapi Bansi yang lahir di Senes sangat ahli dalam hal ruang, seperti Feng Nu, yang memupuk kekosongan untuk mengecewakan dan memasuki sisi lain. Hal yang sama berlaku untuk Bansi lainnya. Kekuatan dalamnya didiskon. Seperti Feng Nu, yang dapat menggunakan proyeksi kekecewaan untuk turun ke ruang yang sangat jauh untuk membunuh musuh, pemahaman dan pencapaian ruangnya pasti di luar jangkauan orang biasa. Tetapi ketika dia melihat spiral hitam itu, hatinya terkejut. Dia tidak bisa memahami misteri ruang yang terkondensasi di dalamnya. Pemimpin klan Senong tidak banyak berubah saat melihat metode San. San adalah keberadaan yang sangat unik di klan Senong. Meskipun dia adalah anggota generasi muda, statusnya menyendiri. Bahkan Senong dari keluarga Lis Han sopan kepada San. Bagaimana orang seperti itu ada? Sebenarnya, tidak sulit ditebak. Luo Zeng, hati-hati. Qiu Yinhe, Lin Zanting, dan lainnya juga penuh kejutan. Di hadapan berbagai cara sebelumnya, Luo Zeng dapat dengan mudah menghadapinya. Tetapi bahkan Qiu Yinhe tidak dapat memahami metode gunung itu, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih tak terbayangkan. Mengapa cara seperti itu muncul pada anggota klan muda? Luo Zeng sangat dekat dengan spiral hitam, dan seluruh orang terjebak di ruang ini. Selain Luo Zeng, setengah dari tangan Chaotic Source Spirit Mother juga disertakan. Retak, separuh tangan itu terkoyak di bawah lipatan luar angkasa. Melihat pemandangan ini, klan Li Yuan, klan Tikus Telinga, murid-murid Tiangong, dan anggota klan lainnya semuanya berteriak kaget. Ah, bagaimana ini mungkin? Kristal roh asal caotik dalam tubuh ibu tidak pernah kelelahan sama sekali, bagaimana itu terkoyak? Mustahil. Ini sudah bertentangan dengan akal sehat. Roh asal caotik hampir keberadaan yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Untuk menghancurkan orang yang kuat di alam sumber caotik, seseorang harus melelahkan roh sumber caotik di tubuh lawan sebelum kelelahan, semua serangan tidak dapat menyebabkan sedikit pun kerusakan. Matriks roh caotik sos masih terlihat sangat penuh, dan tidak terlihat lelah sama sekali. Sebelumnya, tubuh-tubuh ibu tidak bisa dihancurkan, bahkan noda darah kecil pun tidak bisa ditinggalkan. Namun spiral hitam itu menyedot setengah dari tangan ibu dengan sedikit isapan, cara ini bisa dikatakan telah menenangkan setiap makhluk hidup yang hadir. Di salah satu lingkaran sihir, bayangan gelap berdiri di belakang orang asing. Bayangan ini dekat dengan alien, dan tidak ada seorang pun di lingkaran sihir yang menyadarinya. Disinilah dewa jahat bersembunyi. Saat dia mengamati spiral hitam, pupil matanya sedikit menyusut. Sebelumnya, di seluruh Hunyuan Great World, kecuali Luo Zeng, tidak ada yang bisa menarik perhatiannya, termasuk adik perempuan Luo Zeng, Luo Yan. Sekarang dia melihat metode San, kulitnya menjadi sedikit bermartabat. Namun, kehikmatan ini hanya berlangsung sesaat, digantikan oleh ketertarikan yang kuat, seolah-olah dia telah menemukan mangsa baru. Waktu spiral hitam melipat ruang sangat singkat. Spiral berputar selama 2 atau 3 kali bernapas, dan setelah melipat ruang 10 kaki, itu menghilang sepenuhnya, apakah itu spiral hitam, atau setengah tangan ibu roh sumber kekacauan, dan Luo Zeng, tampaknya mereka telah tidak pernah ada sama sekali. Geram ibu roh sumber teredam sambil mencengkeram setengah tangannya, dia tidak berpikir ada orang yang bisa melukai dirinya sendiri sama sekali. Di bawah rasa sakit, amarahnya dialihkan ke San dan Mumu. Kembali, San hanya mengatakan satu kata. Rambut di kepala Mumu bersinar dengan kilau samar, rambut ini masih terikat pada tubuh ibu roh sumber caotik, tetapi mulai memanjang dengan cepat. Dari kejauhan, sepertinya tubuh ibu dari roh sumber caotik sedang menerbangkan layang-layang rambut adalah tali layang-layang, tetapi 2 orang di ujung layang-layang terbang semakin tinggi di bawah hembusan angin topan. San dan Mumu baru saja melayang tinggi ke langit, menari terus-menerus di tengah badai yang ganas. Matriks roh sumber caotik mencoba menarik mereka berdua dari atas, tetapi setiap kali menarik rambut Mumu, Mumu memanjangkan rambutnya. Dengan cara ini, tubuh ibu tidak dapat mengerahkan kekuatannya,
sehingga secara alami tidak dapat menarik keduanya ke bawah. Ho ho. Dalam badai, Mumu bertanya dengan rasa ingin tahu di wajahnya, "Paman kecil, apakah orang itu sudah mati?" "Secara teoritis, dia sudah mati," jawab San Mian tanpa ekspresi. "Apa itu teori?" Mumu sedikit bingung. "Setelah ruang itu dilipat, dia benar-benar diasingkan olehku," jawab San. Sudut mulut Mumu berkedut dan berkata, "Pengasingan luar angkasa bukanlah metode yang sulit, bukan? Bisakah kamu membunuhnya?" Ruang. Di dunia induk stabil, dan dewa sejati yang mengolah cara ilahi ruang tidak dapat merobek ke atas ruang, dan sulit untuk mengasingkan lawan, tetapi tidak sulit untuk menguasai dunia pantai lain dari kekecewaan kosong dan makna sejati. Dan ketika mereka muncul seperti mereka tidak takut diasingkan. Selama kekuatan ledakannya cukup untuk merobek ruang yang memenjarakan mereka, mereka dapat dengan mudah keluar. "Bukan itu yang kumaksud," jawab San dengan datar dan sabar seperti sebelumnya. "Setelah aku melipat ruang ini, ruang itu benar-benar hilang. Seluruh ruang yang kacau dan besar ini sebenarnya tidak memiliki jangkauan panjang dan lebar 1 kaki. Apakah kamu mengerti? Biasa kekuatan supernatural luar angkasa mengobrak-abrik sebidang ruang. Nyatanya, masih ada kekosongan di ruang ini, dan ruang tersebut sangat lunak. Tidak butuh waktu lama bagi ruang di sekitarnya untuk menekan ke tengah, dan secara bertahap akan diperbaiki. Ruang terkadang seperti air, terus mengalir." Kesan langsung menghapus sepotong ruang, yang melibatkan aturan dan metode di bagian bawah seluruh kekacauan, dan memang sulit untuk dipahami oleh keberadaan seperti Mumu. "Aku tidak mengerti," Mumu mengangkat bahunya. Dia bingung tetapi masih bertanya, "Kalau begitu anak ini tidak akan bisa kembali, kan?" "Belum tentu," kata San lagi. Mumu sedikit terdiam. Dia tahu bahwa kekuatan paman kecil itu sangat menakutkan, jika dia tidak bergerak, dia pasti akan membunuhnya dengan 1 pukulan. Tepat ketika paman kecil memilih untuk melakukannya di lingkaran sihir, Mumu tahu bahwa Luo Zeng sudah mati. Tampaknya memang demikian masalahnya sekarang, tetapi paman kecil itu sebenarnya mengatakan bahwa mungkin tidak demikian, dan Mumu merasa sedikit pusing setelah berjalan-jalan. "Dia bukan orang biasa," kata San. "Tentu saja saya tahu," Mumu memfitnah di dalam hatinya, "kebanyakan orang tidak mendapat giliran paman kecil, dan Din bisa menjaganya. Dia baru saja menggunakan tangan bintang jatuh," lanjut San menjelaskan, "itu adalah kekuatan sihir dari tingkat kebenaran. Meskipun sangat lemah, itu asli. Luo Zeng adalah pewaris yang diakui oleh Ji." "Adalah Ji?" Mumu berkedip. "Dewa kekacauan tua," jawab San. Mendengar jawaban ini, Mumu mengangkat alisnya, dan matanya menunjukkan kilatan keterkejutan. "Tidak mudah membunuh orang seperti itu," lanjut San. Faktanya, San sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Secara teori, Luo Zeng sudah tidak ada lagi, tetapi dia masih tidak mau berbicara sampai mati. Wajah banyak murid di sisi Tiangong penuh kecemasan. "Apa yang terjadi pada Luo Zeng? Aku bahkan tidak bisa melihat jejak jiwanya." Feng Ge Liu Mei sedikit mengernyit. Mestinya melalui kekuatan magis seperti ruang angkasa Luo Zeng diasingkan, Ling Xuang berspekulasi. Ling Xuang tidak menyangka San memiliki kemampuan yang begitu unik, meskipun hatinya juga khawatir, ombaknya jauh lebih tenang daripada Feng Ge. Tapi Cho Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu bukan cara pengasingan biasa. Hunyuan Great Wall telah melarang semua kekuatan sihir luar angkasa, dan kekuatan sihir luar angkasa yang dapat mengatasi batasan ini itu tak terbayangkan." Memahami asal-usul pelipatan ruang, tetapi ini tidak mencegahnya membuat kesimpulan sendiri. Kalau begitu saudara Luo Zeng Lan King tiba-tiba mendapat firasat buruk, dan air mata sudah mengalir di matanya. "Kakak, jangan khawatir, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Tuan muda itu jelas bukan orang biasa, jadi ada cara untuk kembali," Huo Ze menghibur. Di mata beberapa anggota suku Jiuli, Luo Zeng adalah satu-satunya harapan, dan harapan ini tidak akan pernah dibiarkan hancur. Huo Ze secara alami tidak memiliki informasi yang baik seperti para murid Tiangong, tetapi dia percaya bahwa Luo Zeng pasti akan kembali. Di lingkaran sihir lainnya, Luo Yan berdiri di bawah topeng, cahaya kompleks muncul di mata coklatnya, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, semua jenis emosi bercampur menjadi satu. "Kakak Yan, kakakmu akan baik-baik saja." Ling Yun terhibur dari samping. Luo Yan selalu sangat ceria di lisan, dan ini adalah pertama kalinya Ling Yun melihat ekspresi seperti itu di wajah Luo Yan. Harapan Luo Yan berbisik. Kali ini, dunia hebat Hunyuan dan partainya telah berjalan sesuai naskah. Di mata Luo Yan, satu-satunya orang yang bisa mengalami kecelakaan adalah dewa jahat itu, jadi Luo Yan selalu waspada terhadap orang itu.
Sulit bagi orang lain untuk mendeteksi keberadaan dewa jahat, tetapi Luo Yan secara samar-samar dapat merasakan posisinya. Tetapi orang-orang tidak sebaik surga. Pemuda kekar dari klan Senong ini selalu diam, tetapi dia membuat saudaranya menghilang begitu dia bergerak. Dia sedikit tidak dapat diterima untuk sementara waktu yang mengkhawatirkan. Luo Yan bahkan lebih merupakan tampilan menakutkan dari kekuatan penghancur ruang lipat. Dalam proses melipat ruang, dia benar-benar mengabaikan keberadaan kristal Chaotic Origin Spirit, dan menggigit setengah dari tangan tubuh induk Chaotic Origin Spirit. Apakah ini kekuatan supernatural spasial umum? Saatnya untuk sebatang dupa. Badai di Chaotic Source Great World berangsur-angsur mereda. Puluhan ribu kaki panjang rambut melilit tubuh-tubuh induk Chaotic Source Spirit melepaskan kilau samar, dan kemudian diam-diam menghilang. Mumu dan San perlahan turun dari langit. Semua klan dan murid di area inti segera keluar dari lingkaran sihir. Matriks roh sumber Chaotic adalah bagian terakhir dari lemak. Jika 1 lawan 1, tidak ada seorang pun di area inti yang dapat mengalahkan ibu roh asal Chaotic, dan bahkan sulit untuk mengkonsumsi kristal roh asal Chaotic pada ibu. Tetapi menyerang dalam kelompok berbeda. Beberapa orang dapat menunda tubuh induknya dan membuatnya tidak lagi fleksibel, beberapa dapat membatasi kecepatannya, dan beberapa dapat melemahkan kekuatan tubuh induknya. Metode tanpa akhir ini membuat tubuh induk roh sumber Chaotic tidak terlalu menakutkan. Dian juga mengeluarkan tombaknya, dan langsung menuju ibu roh sumber Chaotic. Meskipun Luo Zeng menghilang oleh gunung, masih banyak pesaingnya, apakah itu Irmous, atau klan Liyuan, yang atau beberapa negara adidaya lainnya tidak boleh diremehkan. Hal yang paling mengerikan adalah orang-orang dari keluarga Xiong semuanya terlempar oleh badai, dan butuh puluhan ribu mil untuk kembali, bukan dalam waktu singkat. Tepat ketika Din bergegas menuju tubuh Chaotic Source Spirit, sesosok mungil menghalangi jalannya. Rambut panjang Luo Yan berkibar liar, lapisan energi merah melayang di sekitar rambut hitam, dan wajah kecil itu penuh ketidakpedulian. Hei, cewek Dian tidak memperhatikan Luo Yan. Tapi saat dia mengucapkan kata-katanya, Luo Yan mengucapkan sepatah kata dengan marah, keluar. Kata itu seperti palu godam, menghantam dada Dian. Din terlempar ribuan kaki jauhnya, jatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan darah. Tidak ada yang berani meremehkan Li San, tapi Luo Yan menghancurkan Dian ke udara hanya dengan satu gerakan, yang masih mengejutkan banyak orang. Lagi pula, Dian mewakili anggota nomor 1 dari keluarga Yuxiong. Bahkan jika itu karena meremehkan kecerobohan Luo Yan, itu terlalu tidak bisa dibenarkan. Luo Yan tidak berhenti setelah memukul mundur Dian, sosoknya terbang di udara, dan terbang lurus ke atas secara miring, disitulah Mumu dan San turun. Wanita ini ada, senyum licik di wajah Mumu, dan rambut di atas kepalanya melingkar seperti awan gelap, menutupi Luo Yan. Rambut keriting ini terlihat sangat lembut, tetapi sebenarnya menyembunyikan niat membunuh. Begitu tersangkut bulu-bulu ini, Mumu memiliki 100 cara untuk memelintir lawan menjadi potongan seukuran jari. Menghadapi serangan awan hitam ini, Luo Yan maju tanpa rasa takut di wajahnya. Kata-kata suci, patah, patah, potong. Ketika Luo Yan mengucapkan kata patah, rambut yang berakar di kepala Mumu langsung pecah berkeping-keping dan berubah menjadi catkin terbang. Bagaimana rambut Mumu bisa patah dengan mudah? Pikirannya sedikit berkelebat, helai rambut yang patah ini tampaknya memiliki spiritualitas, dan mereka terus-menerus terhubung bersama, dan mereka akan kembali ke keadaan semula, tetapi dengan suara patah Luo Yan, ada sesuatu yang tersembunyi di rambut. Spiritualitas pada rambut secara alami hancur. Dan ketika suara tebasan datang, wajah Mumu bergetar, dia merasakan tebasan yang sangat tajam datang dari kehampaan, jika dia terkena tebasan itu, dia pasti akan mati. Tepat ketika Mumu masih dalam keadaan linglung, San meraih Mumu, tiba-tiba melemparkannya ke belakang, dan berkata pada saat yang sama kamu bukan lawannya, aku akan datang. San berdiri di depan Mumu, dan tebasan tak terlihat itu mengarah langsung ke San. Wajah San tenang, dan ada semburan cahaya kaki di tubuhnya, dan dia meninju dari sudut yang aneh di udara. Boom! Setelah suara teredam meledak di telinga semua orang, mereka dengan cepat kembali tenang. Jelas, luka terakhir Luo Yan telah diselesaikan oleh San. Kamu bukan lawanku, jangan bekerja dengan sia-sia, kata San sambil menatap Luo Yan. Di dunia hebat Hunyuan, persaingan di antara ras utama sangat sengit, tetapi banyak ras alien menghindari Li San dengan sengaja atau tidak sengaja. Bagaimanapun, ini adalah rumah klan Nuwa, jika orang-orang Li San diintimidasi terlalu keras, mungkin akan sulit untuk berbisnis setelah meninggalkan dunia besar Hunyuan. Dan visi San jauh melampaui orang biasa, dia dapat melihat bahwa Luo Yan luar biasa.
Jika dia benar-benar membunuh Luo Yan di sini, dia mungkin menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Mumu yang terlempar keluar oleh gunung berbalik lagi, wajahnya penuh kebencian. Kehilangan seorang wanita yang lebih cantik dari dirinya sulit diterima oleh wanita manapun. Paman kecil, dia menyerangku, bunuh dia. Mumu berpikir bahwa San pasti akan menyetujui permintaan seperti itu, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa membunuhnya. Sebelum aku membunuhnya, orang-orang Lisan pasti akan masuk ke Hunyuan Great World untuk campur tangan. Lisan akan melanggar aturan untuknya, kata Mumu dengan mata dingin. Jika di masa lalu, mungkin tidak, tapi kali ini, itu akan terjadi, kata San dengan pasti. Setelah dunia besar Hunyuan didirikan, Lisan dan suku-suku di dunia induk selalu mengikuti aturan yang disepakati, yang juga menjadi dasar bagi dunia besar Hunyuan untuk bertahan selama bertahun-tahun. Tapi sekarang adalah terakhir kalinya Chaotic Source Great World dibuka, meski aturannya dilanggar, tidak ada kekhawatiran. Ini adalah logika gunung. Yang dia pastikan adalah memaksimalkan minatnya, alih-alih bertindak emosional seperti Mumu dan Dian. Tentu saja Luo Yan tidak akan mundur karena kata-kata San, dia berkata dengan suara terkonsentrasi, lepaskan saudaraku, kalau tidak aku tidak akan melepaskannya. Ling Yun dan 6 putra Snake Shadow melayang di samping Luo Yan dengan wajah waspada. Klan Nuwa lainnya juga menatap gunung dengan hati-hati. Meskipun pria ini kuat, tidak mungkin baginya untuk membawa klan Nuwa sendirian. Wosh, wosh, Feng Ge, Ling Xuang, Lan Qing, Huo Ze, dan Yu Mou juga bergegas ke sisi lain dari gunung. Meskipun Feng Ge dan Ling Xuang tahu di dalam hati mereka bahwa sulit untuk memaksa San untuk melepaskan Luo Zeng, mereka selalu harus mencoba. Belum lagi Xiong, Jinwu, Senong dan anggota klan lainnya terhempas oleh badai, dan hanya ada satu San, seorang Mumu dan Dian yang terluka. Aku, Tiangong, juga tidak akan mundur, kata Feng Ge dengan tekad di matanya. Di bawah konfrontasi ini, suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang. Di bawah, klan Liyuan dan klan Tikus Telinga memimpin ras alien lain untuk mengepung ibu roh sumber caotik. Hal yang paling membahagiakan sekarang adalah klan Liyuan. Apakah itu Tiangong, Lisan, Yuxiong, Jinwu dan Senong, mereka semua adalah pesaing untuk Chaotic Source Spirit Crystal. Mari kita ribut dulu. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk membunuh ibu roh asal Chaotic, klan Liyuan akan menjadi penerima manfaat terbesar. Klan Ermaus sebenarnya sangat prihatin dengan keberadaan Luo Zeng, tetapi klan Ermaus menghargai keuntungan, Luo Zeng dan mereka hanya saling menggunakan, dan mereka belum mencapai titik di mana mereka dapat membela Luo Zeng. Dalam bayangan di lubang besar di tanah, dewa jahat juga berdiri di dalamnya. Apakah kita akan bertarung? Hei, wajah dewa jahat itu penuh minat, dan semangat juang di wajahnya siap muncul. Dia menilai bahwa San sangat kuat berdasarkan instingnya sendiri, bahkan Tiangong dan Lisan tidak dapat menyatukan orang ini. Apakah dia bisa mengalahkan San? Dewa jahat itu tidak sepenuhnya yakin. Tapi dia telah bersembunyi dalam kegelapan untuk sementara waktu, jika dia memanfaatkan kekacauan itu, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Mata San melihat sekeliling, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius kepada Luo Yan, bukannya aku tidak ingin melepaskannya, dia benar-benar menghilang. Jadi, apakah kamu berencana untuk membiarkan Luo Zeng kembali? Luo Yan menyipitkan mata. Dia menyipitkan matanya dan berkata, cahaya berbahaya mekar dari pupilnya. Aku tidak bisa karena dia sudah tidak ada lagi, kata San. Karena kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus memiliki kesadaran akan kematian. Wajah Feng Ge ditutupi lapisan es, seolah-olah sifat dingin itu telah kembali ke tubuhnya. Kata-kata San telah diucapkan Luo, hukuman mati adalah hasil yang tidak dapat diterima untuknya. Aura orang lain juga meroket, dan banyak murid Tiangong dan Nuwa mengorbankan token dari pihak lain. Negosiasi gagal. San menyipitkan matanya sedikit, menatap semua orang dengan ekspresi kosong, dan menunjuk Luo Yan, jika kamu berencana untuk menyerangku, kamu harus memiliki kesadaran akan kematian. Mereka semua akan dibunuh. San es kata-kata bukan hanya peringatan bagi semua orang, tetapi juga pesan. Namun, target pesannya bukanlah orang-orang dari Hunyuan Great World, atau para pemimpin di luar, melainkan Fuxi. Fuxi di puncak gunung Daksue baru saja mengeluarkan dengung dingin saat mendengar ini. Apapun yang terjadi, Fuxi tidak berencana untuk bergerak. Bahkan Luo Zeng, yang paling dihargai Fuxi, terlipat ke dalam ruang yang dikelilingi oleh gunung. Dia tidak ikut campur, dan bahkan jika dia ingin campur tangan dalam situasi itu, sudah terlambat. Jika San mengambil tindakan terhadap Luo Yan dengan gegabah,
Fusi mungkin akan segera melangkah ke dunia besar Hunyuan. Meskipun San telah berada di dunia besar Hunyuan, dia dapat menilai keadaan pikiran Fuxi dengan sangat akurat. Kamu berbicara omong kosong. Sebagai penerus Kaisar Timur dan sosok luar biasa di Istana Selir Kekaisaran, Feng Ge secara alami tidak terintimidasi. Ada seberkas cahaya keemasan di pupil Feng Ge, memancarkan aura berbahaya. Gumpalan Golden Crow Divine Fire tersulut dari ujung rambutnya, King of Stone Hill melayang di atas kepalanya pada saat yang sama, dan puluhan ribu pedang bersinar juga menembus ke arah gunung. Pada saat yang sama, Luo Yan mengulurkan tangannya, dan energi merah mulai menyebar di sekelilingnya, dan Wei Ying juga terungkap, tumbuh dengan cepat. Kesedihan, Mo Yijian, Ling Xuang, dan bahkan Lan Qing juga segera bertindak. Mumu, mundur, kata San. Mampu bertahan melawan musuh dengan paman kecilku di sini, Mumu merasa darahnya akan mendidih. Dia hanya tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Tapi kali ini suara paman kecil itu mengandung jejak kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas, paman kecil itu tidak yakin akan kemenangan di hadapan Tai Tiangong dan Lisan, dan dia harus keluar semua untuk membiarkan dirinya pergi. Aku tidak mau. Mumu baru saja membuka mulutnya untuk berbicara ketika matanya kabur dan dia muncul di puncak gunung. Ini adalah sisi puncak utara dari area inti. Dia bahkan menyadari aura kekuatan supernatural spasial, dan dia telah menembus ruang tersebut. Mumu menghentakkan kakinya dengan marah, dan terbang lurus menuju area inti. San melindungi bagian depan dengan tangannya, dan dengan lompatan ringan, anehnya dia menghilang di depan semua orang. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Luo Yan lagi, mengulurkan tangannya dan mengusap dengan ringan. Sebuah kubus dengan panjang 3 kaki, lebar 3 kaki, dan panjang 3 kaki muncul di udara. San bahkan mempertimbangkan untuk menahan Wei Ying dari Luo Yan, yang saat ini hanya membengkak hingga jarak 3 kaki. Tapi ruang kubik ini adalah sangkar luar angkasa independen, dan Luo Yan serta Wei Ying-nya semua terjebak di dalamnya. Rusak, warna aneh melintas di pupil Luo Yan. Penghalang luar angkasa biasa dan sangkar luar angkasa tidak bisa menjebaknya sama sekali. Saat dia melolong seperti binatang kecil, kandang spasial itu benar-benar tidak bergerak, tidak terpengaruh sama sekali. Wow, wow, wow. Hantu Nuwa, yang hanya tumbuh setinggi 3 kaki, menuangkan energi ke permukaan kubus, tapi kali ini menghantam ruang lagi dan lagi. Setelah menjebak Luo Yan, senyum yang agak heroik akhirnya muncul di wajah San, karena kamu bertekad untuk bertarung, aku hanya bisa menemanimu. Dengan tubuhnya yang tiba-tiba bergetar, pakaian di bagian atas tubuhnya langsung hancur, sepotong kulit berwarna perunggu. Belok 6 Tai Zenmo. Pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba terbang menuju gunung, dan mereka adalah 2 Ling Xuang. Dibandingkan dengan Feng Ge, Ling Xuang lebih rasional. Luo Zeng dan San tidak memiliki kebencian hidup dan mati. Jika mereka dapat bernegosiasi, mereka masih berharap bahwa San dapat mengembalikan Luo Zeng. Tapi San sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak berdaya. Dia tidak percaya kata-kata San, jadi dia hanya bisa membuat orang ini menyerah. Ling Xuang dan klonnya terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan, masing-masing membentuk 2 bayangan di udara. Keenam sosok itu melayang di sekitar gunung seperti garis bergelombang, menguraikan pola misterius di udara. Dengan kekuatan Ling Xuang saat ini, langkah ini cukup enggan. Menggunakannya secara paksa juga akan merugikannya, jika nenek ada di sini, dia sama sekali tidak diizinkan menggunakan gerakan ini. Gunung itu berdiri di udara, tidak bergerak seperti gunung, menghadap 6 sosok yang terpesona, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Retak, tangan ini meraih salah satu dari mereka Ling Xuang dengan sangat presisi. 5 wajah Ling Xuang lainnya semuanya berada di satu sisi, pedang panjang mereka terjalin, dan mereka langsung menuju ke gunung di tengah. Tapi kelima lampu pedang ini semuanya menembus udara. Saat berikutnya, gunung muncul di sisi lain, dan dia mencubit leher Ling Xuang dan memutarnya dengan ringan, dan leher Ling Xuang patah. Ling Xuang di tangan San seperti makhluk yang lapuk dengan cepat di padang pasir, meninggal di tangannya, dan dengan cepat kembali menjadi bunga, yang merupakan tanda Ling Xuang dari sisi lain bunga 2 kehidupan. 5 hantu lainnya bergabung menjadi 1, kembali ke Ling Xuang sendiri. Wajah Ling Xuang menjadi pucat, dan avatarnya hancur, yang sangat menyakitinya. Jika San baru saja menemukan tubuhnya sendiri, dia mungkin sudah mati. Saat dia memikirkan ini, suara San datang perlahan, lain kali, aku akan menghancurkan lehermu. Di Sekte Pedang Xin Liu, Luo Zeng juga dianggap baik kepada Mo Yijian, sekarang Luo Zeng dalam masalah, Mo Yijian secara alami tidak akan tinggal diam. Pedang panjang Kosi diluruskan,
menarik garis aneh, dan menusuk langsung ke arah depan gunung. Gerakan pedangnya sangat aneh, angan-angan untuk menusuk gunung dengan gerakan sederhana seperti itu, tetapi ketika gerakan pedang setengah jalan, dia tiba-tiba berbalik dan membanting ke belakang. Mo Yijian, yang disandingkan di sebelah Chou Sai, tiba-tiba membalik dengan ringan, dan melakukan tendangan voli dari atas ke bawah. Duri yang memadamkan hati. Arah kedua serangan itu sedikit tidak bisa dijelaskan. Gunung itu bergerak dengan aneh di angkasa dan muncul di bawah pedang Mo Yijian. Pedang Mo Yijian juga merupakan teknik unik di Xin Liujian, meskipun pedang ini tidak kuat, namun bisa membuat lawan merasakan krisis yang sangat besar. Kekuatan supernatural San memang kuat, tetapi jiwanya masih setingkat jiwa yang dalam tubuh 13 lapisan. Di bawah tekanan duri yang memadamkan jantung, sosoknya melintas lagi dan melakukan perjalanan melintasi angkasa lagi. Dan titik pendaratan ketiga dari gunung itu ada di belakang Xuanzai, dan terkena pedang yang ditikam oleh punggung Su Zhao Chao. Kekuatan pedang Kusai sangat lemah bahkan tidak menembus kulit San. Kesuai mengacungkan pedangnya, dan terbang mundur dengan ekspresi sukses, dan dengan cepat menjauhkan diri dari gunung. Tidak hanya Suai, tetapi Mo Yijian juga melakukan hal yang sama. Semua kekuatan magis spasial dilarang di dunia besar Hunyuan, tetapi San dapat menghindari aturan ini. Berdasarkan poin ini, Chou Si dan Mo Yijian tahu betul bahwa mereka mungkin tidak ada hubungannya dengan orang ini digabungkan dengan semua orang di istana Taitian dan Lisan. Jadi keduanya tidak terburu-buru untuk bergerak. Saat Ling Xuang dan Feng Ge bertarung, mereka sudah mendiskusikan tindakan balasan. Mo Yijian adalah yang terbaik dalam mengamati hati orang. Dari langkah pertama, dia mengatur serangkaian set, dan berhasil menempatkan gunung di dalamnya. Kusai memberitahu Mo Yijian bahwa hanya ada satu cara untuk mengalahkan San, dan itu adalah membiarkan dia menusuk San dengan pedangnya. Tapi sangat sulit untuk menusuk gunung yang terus-menerus mengalami teleportasi hebat. Tapi Mo Yijian segera berkata bahwa ini diserahkan padanya. Pemahaman Mo Yijian di Xin Liujian jauh di luar jangkauan orang biasa. Saat dia menembak San, dia melarikan diri ke dalam keadaan mengalir, terus-menerus menebak dan memprediksi kemungkinan metode serangan San. Prediksi semacam ini tidak bisa sepenuhnya akurat, lagi pula, bahkan Mo Yijian tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di benak San. Tapi untuk pikiran lawan, Anda bisa membujuk dan memaksa. Serangan Chou Shai, serangan Mo Yijian, serangan Chou Shai lagi, Mo Yijian menemukan bahwa pikiran San melewati 3 perubahan, dan akhirnya membiarkan Chou Shai menusuk San di dada. Namun, kekuatan pedang ini membuat Mo Yijian sangat kecewa. Jika itu adalah Mo Yijian, meskipun akan sulit menembus tubuh San, dia masih bisa menembus kulit San. Sebaliknya, pedang Kusai hanya menggelitik. Tapi Mo Yijian semakin bingung dengan ekspresi Chou Sai yang berhasil. Apa yang kamu lakukan? Pedang panjangmu beracun. Aku bahkan belum pernah melihat darah, jadi bahkan jika ada racun pedang, itu mungkin tidak akan berhasil, kan? Lihat, kata Su sambil menunjuk pegunungan di kejauhan. Cahaya keemasan kecil muncul di sekitar gunung, dan di bawah pembiakan terus-menerus dari cahaya keemasan ini, sebuah sempoa emas muncul. Apa itu? Mo Yijian bertanya dengan wajah bingung. Dibandingkan dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya, para murid istana Taitian seperti dewa, adalah normal baginya untuk tidak melihat sempoa. Itu sempoa, digunakan untuk berhitung. Kusai melirik Mo Yijian, orang ini agak terlalu cuek. Menganalisis apa gunanya ini Mo Yijian masih tidak mengerti kenapa. Yang aneh bukan hanya Mo Yijian, tetapi juga para murid Tiangong dan orang-orang Nuwa yang mengelilingi gunung semuanya menatap barang-barang Jin Huang-Huang. Bahkan San sendiri melihat benda kecil ini. Dia dengan lembut mengulurkan jarinya, meraih ke arah sempoa emas, dan menjentikkannya dengan ringan. Retak, kekuatan jari acak San juga sangat menakutkan. Sempoa emas dipukul dengan satu jari, dan segera berubah menjadi bubuk emas, yang runtuh di depannya. Tetapi dalam sekejap mata, bubuk emas yang pecah itu berubah menjadi sempoa lengkap lagi. Tidak bisa dihancurkan. San mengangkat alisnya sedikit, menunjuk ke benda ini dan bertanya, apa ini? Dengan ketidaktahuan San yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa melihat asal-usul sempoa emas ini, yang memang sangat aneh. Kusai menatap gunung dengan waspada tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mo Yijian tidak jauh dari Kosi, dan ekspresinya juga sangat gugup. Jawab, perintah San. Melihat Kusai masih tetap diam, sosok San sedikit gemetar dan menghilang dengan aneh. Kakak kesedihan, hati-hati di belakang. Teriak Mo Yijian dengan keras. Saat Chou Shi mendengar pengingat Mo Yijian, dia bergegas maju, dan gunung juga muncul di belakang Koso dengan aneh,
cahaya kuning tebal bersinar dari permukaan tubuhnya, dan pada saat yang sama dia meninju. Kekuatan pukulan ini sangat terkendali, tidak sedikit pun yang dilepaskan, tetapi siapapun dapat yakin bahwa itu pasti jauh melebihi kekuatan 1000 dewa. Karena Mo Yijian mengingatkannya tepat waktu, Chou Si bisa menghindari pukulan ini. San diam-diam melirik Mo Yijian setelah 2 pertarungan, Chou Si bisa menangkap sosoknya sendiri, yang seharusnya karena Mo Yijian. Mo Yijian dapat menangkap reaksi dan strategi bawah sadar seseorang melalui aliran jantung, tetapi ketika San mulai waspada dan menipu alam bawah sadar, aliran jantung secara alami akan gagal. Melihat sosok San hendak menghilang dalam sekejap, Mo Yijian mengingatkan lagi saudara kesedihan. Naik. Kesedihan tanpa sadar menekan sosoknya ke bawah dan tenggelam secara vertikal, tetapi awalnya secara bertahap gunung yang menghilang tidak membuat langkah besar, tetapi berubah menjadi panah tajam dan bergegas menuju kesedihan. Ada kekuatan tumpul di tubuh San, kekuatan ini tidak memiliki momentum, tetapi begitu mengenai, itu akan membunuh atau melukai. Murid Kusai tiba-tiba melebar, dan dia hampir kehabisan kekuatan seluruh tubuhnya untuk mengeluarkan pedang, sambil memutar tubuhnya dan mundur dengan liar. Penilaian salah Mo Yijian telah membuat Chou Si kehilangan kesempatan untuk menghindar. San mengulurkan jarinya dan menjentikkan pedang panjang Chosou dengan ringan, dan pedang panjang itu pecah berkeping-keping dengan ding, dan kemudian pukulan telah dibombardir dengan kuat ke meratapi. Ketika pukulan mematikan menghantam Suo, kekuatan supernatural pertapa di atas kepala Su tiba-tiba hancur, dan cermin seputih salju muncul di depan Su. Bentuk gunung tercermin dengan jelas di cermin, dan gunung di dalam cermin juga meledak ke arah gunung di luar cermin. Bang! Tinju dari 2 gunung itu pecah menjadi 1, dan cermin itu pecah. Koshi tidak terluka sama sekali, tapi San dan gunung di cermin saling meninju, dan semuanya terbang terbalik. Cermin Zamrud. Ini adalah kekuatan sihir pertapa yang diberikan oleh penguasa gunung, yang menyelamatkan nyawa Chou Si pada saat kritis ini. Ketika San melewatkan 1 pukulan, dia berbalik dan hendak bergegas menuju kesedihan lagi, tetapi pada saat ini, sempoa pada sempoa emas yang mengikuti San mengeluarkan suara krek, bang, bang. Manik-manik itu terus bergerak ke atas dan ke bawah, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memainkan sempoa, dan akhirnya manik-manik itu berhenti dengan sendirinya, menunjukkan angka 2400 dewa. Chou Sun membacakan nomor di sempoa, wajahnya menjadi pucat. Kekuatan gunung yang meletus sesuka hati ini jauh melampaui kekuatan 1000 dewa. Dia jauh lebih kuat dari alam sumber caotik biasa. Tubuh kuat seperti apa yang dia miliki? Apakah orang ini benar-benar pembangkit tenaga rilem sumber caotik? Jika bukan karena cermin Zamrud yang menghalanginya, dia mungkin telah diledakkan menjadi buih darah. San juga melirik sempoa emas di sampingnya, dan dengan cepat membacakan angkanya, 2400 dewa, sempoa ini lebih dari sekadar menghitung tentu saja tidak. Serangan pertamamu adalah kalian semua atas batas kekuatan, setiap seranganmu berikutnya akan dilemahkan setengahnya, kata Kusai dengan tenang, dia menghindari pukulan paling fatal dengan mengandalkan kekuatan magis pertapa, Jin Abakus sudah mulai melikuidasi, dan dia tidak lagi harus begitu takut, dari gunung. San menatap angka pada sempoa dan berkata artinya, pukulan saya berikutnya hanya dapat mengerahkan 1200 kekuatan ilahi. Ya, Kusai mengangguk. Saat dia hanya mengangguk, gunung itu muncul di depan Suo, dan dia meninju wajah Suo lagi. Kali ini, kecepatan gunung itu begitu cepat sehingga Mo Yijian bahkan tidak punya waktu untuk mengingatkannya, jadi Kusai menyilangkan tangannya seolah menyesuaikan refleksnya. Bagaimana mungkin tubuh Kusai menghentikannya? Tulang lengannya, yang terhubung ke tulang dada, langsung hancur berkeping-keping, dan dia memuntahkan darah dari mulutnya dan langsung jatuh dari langit. San melihat tinjunya dan bergumam, ini benar-benar hanya setengah kekuatan. Papa saat ini, manik-manik di sempoa di sebelah gunung mulai bergerak lagi dan lagi. Setelah dipukul beberapa saat, manik-manik itu akhirnya membeku pada 600 jun ilahi. Setelah San melihat angka ini, dia sudah mengerti bahwa dia hanya bisa mengeluarkan 600 jun ilahi dalam serangan berikutnya. Dengan 600 kekuatan ilahi, dia tidak lagi memiliki keunggulan melawan generasi jenius yang lebih muda. Sebagian besar dari orang-orang yang tinggal di area inti ini dapat dengan mudah meledakkan kekuatan supernatural, dan beberapa token seperti keturunan dari pihak lain bahkan dapat mengunggulinya. Sou meninggal dan terluka parah, lemas di tanah, darah muncrat dari mulutnya. Ketika murid Tiangong melihat pemandangan ini, mereka turun dari udara satu demi satu untuk menjaganya. Chou Sai, kamu baik-baik saja. Lan Qing merangkak ke sisi Chou Sai dan membantunya berdiri. Feng Ge menatap Kusai, mengeluarkan ramuan emas,
memasukkannya ke mulut Kusai dan berkata pada saat yang sama aku tidak bisa mati. Setelah Kusai menelan ramuan itu dengan susah payah, dia masih mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia mendaki gunung, dan segera berkata kepada semua orang, kamu bisa melakukannya sekarang. Kekuatannya telah sangat berkurang, serangan kedua hanya 600 senjun, dan serangan ketiga hanya 300 senjun. Kesedihan mengintegrasikan dua token lain dari pantai lain, dia telah menggunakan rantai boneka mentah beberapa kali sebelumnya, dan mampu mengubah dirinya menjadi boneka dari token pantai lain untuk bertarung. Kekuatannya melonjak dalam waktu singkat, tetapi efek samping yang cukup serius. Token lain dari sisi lain adalah sempoa emas ini. Asal-usul sempoa ini sangat aneh. Kusai pernah mengembara ke sebuah kuil di Jiu Chongtian, dan menemukan manusia di kuil tersebut. Ras manusia ini tidak berwujud jiwa matahari, melainkan berwujud makhluk dari sisi lain. Kosi belum pernah mendengar spesies manusia di sisi lain, jadi dia secara alami sangat aneh. Saat itu, ras manusia ini sedang sekarat, dan ditangkap oleh seutas benang emas. Setelah Xuanzai membuka ikatan di kuil, dia melepaskan manusia ini. Suzai melakukan ini hanya demi sesama klannya. Pada saat itu, umat manusia yang terkenal itu sangat berterima kasih, dan ketika dia pergi, dia mempersembahkan tanda dari pihak lain, korban duka. Pada awalnya, Kosi tidak menganggap serius token ini dari pihak lain. Pada saat itu, tujuan Kosi adalah untuk melangkah ke surga ke-13, dan satu-satunya alasan untuk pergi ke kuil adalah untuk menemukan kristalisasi jiwa. Namun, token dari pihak lain dapat digabungkan dan dilepaskan sesuka hati. Hanya setelah Kusai mengintegrasikan sempoa emas ke dalam tubuhnya, dia menemukan efek magis dari benda ini. Token dari sisi lain ini tidak memberi kekuatan pada diri sendiri, tetapi memaksakannya pada pihak lain. Tidak sulit untuk mencapai kondisi tersebut, selama Anda memberikan pukulan kepada lawan. Jadi Kusai meminta Mo Yijian untuk membantunya sejak awal untuk memastikan dia bisa menabrak gunung. Ketika dia menabrak gunung, token dari sisi lain ini akan turun di samping gunung. Begitu objek ini mendarat, itu tidak dapat dihancurkan. Fungsinya benar-benar berlawanan dengan token biasa di sisi lain. Sebagian besar token pantai lainnya dapat memberi pemilik token yang kuat dari pantai lain, tetapi setelah sempoa emas tiba, langkah pertama adalah memastikan kekuatan tuan rumah. Pukulan Fatal Sun barusan mencapai kekuatan supernatural yang mengerikan lebih dari 2000, tetapi diblokir oleh kekuatan supernatural pertapa yang berduka. Setelah pukulan ini, kekuatannya telah dikonfirmasi. Setelah itu, Jin Abakus akan menerapkan kekuatan yang berlawanan dari pihak lain, tidak peduli berapa banyak token dari pihak lain yang dapat ditarik oleh gunung, Jin Abakus akan sepenuhnya melikuidasinya, dan hanya memberikan setengah dari kekuatan pukulan pertama. Setiap serangan gunung berikutnya akan berkurang sesuai dengan pengganda, dan akan terus dibersihkan hingga mendekati nol tanpa batas. Tapi kamu harus berhati-hati, yang menakutkan dari dia bukanlah kekuatannya, kata Kusai dengan susah payah. Ling Xuang mengangguk. Kekuatan San adalah yang kedua, tetapi kuncinya adalah dia dapat menggunakan sihir luar angkasa sesuka hati, yang merupakan keuntungan besar. Aku akan membawamu ke lingkaran sihir. Lan King mengambil kesedihan dan langsung pergi ke lingkaran sihir. Meskipun lingkaran sihir tidak dapat memblokir serangan tubuh ibu Chaotic Origin Spirit, tetapi tubuh ibu sekarang terjerat oleh klan Li Yuan, ancamannya seharusnya tidak terlalu besar. Gunung itu masih berdiri di udara, memandang Jin Xuan di sampingnya, melamun. Token unik dari sisi lain ini memang di luar dugaannya. Dia merasa ada pusaran khusus di dunia di dalam tubuhnya. Setiap kali dia mulai menarik kekuatan dari sisi lain, pusaran itu menyerap sebagian besar kekuatan dan menyimpannya, untuk dirinya sendiri ada sangat sedikit. Suas-huas-hua. Selama proses ini, semua orang dari Tiangong berkumpul lagi, diikuti oleh semua orang dari Lisan. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan yang telah mereka pertaruhkan nyawanya sebagai gantinya? Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk membiarkan Luo Zeng keluar, dan kita akan melepaskan masa lalu, Feng Ge mengancam dengan mata membara. San hanya bermeditasi dalam diam, masih memikirkan cara untuk memecahkan situasi. Feng Ge tidak memiliki banyak kesabaran, melihat bahwa San tidak berbicara, Raja Bukit Batu yang melayang di atas kepalanya telah mengayunkan pedangnya ke arahnya. Begitu Feng Ge bergerak, Ling Xuang dan murid Tiangong lainnya mengikuti. Ling Yun, 6 putra bayangan ular dari klan Nuwa, juga meledak dengan kekuatan pihak lain. Pada saat banyak lampu pedang diterapkan ke San, tubuh fisik San hanya sedikit kabur, dan kemudian dia bergerak melalui ruang dengan ringan. Tapi ketika dia baru saja keluar dari ruang, Mo Yijian sudah menunggu di sampingnya, menusuk ke arah gunung. San menatap Mo Yijian, dengan senyum tak berdaya di wajahnya,
dia tidak suka orang lain menebak pikirannya, dan bosan dengan trik Mo Yijian. Saat dia bergoyang lagi, dia muncul di belakang Mo Yijian, dia melambaikan tangannya dan menepuk belakang leher Mo Yijian. Dengan 600 kekuatan suci, bahkan memukul bagian vital bisa berakibat fatal. Bagaimanapun, Mo Yijian adalah seorang jenius yang tak tertandingi di Sekte Xin Liujian, hampir mengandalkan refleks terkondisi, dia mencabut pedang panjang di belakang punggungnya dan memblokir pukulan San. Bang! Tanpa fisik sesat Luo Zeng, hasil perlawanan Mo Yijian terhadap 600 kekuatan ilahi dapat dibayangkan, seluruh tubuhnya seperti balok timah, langsung mengenai tanah. Untungnya, pada saat kritis, dia memblokir serangan dengan pedang panjangnya, jika tidak, pukulan ini juga akan berakibat fatal. Setelah pukulan ini, sempoa emas yang digantung di samping San melompat lagi, dan angka yang ditampilkan kali ini hanya 300 kekuatan suci. Keenam putra bayangan ular membentuk formasi misterius dan datang ke arah gunung. Sosok San berkedip terus-menerus dalam formasi besar, dan dengan pukulan lain, seorang anggota klan Nuwa terlempar ke udara, dan jin abakus mulai menetap lagi, 150 dewa. Saat San menyerang berulang kali, kekuatan yang bisa dia peroleh menjadi semakin lemah. 75, 32, 16, 8. Ketika kekuatan Senjun berubah menjadi satu digit, serangannya tidak lagi menjadi ancaman. Murid Tiangong terlemah jauh lebih kuat darinya. Meski begitu, masih belum ada kepanikan di wajah San, seperti yang Chou katakan, ketergantungan terbesarnya adalah kekuatan magis ruang, yang menyatu dalam darahnya, dan sempoa emas ini tidak bisa melikuidasi dia sama sekali. Kekuatan supranatural darah. Oleh karena itu, San telah bereksperimen dengan tenang, dan sempoa ini tidak dapat terus diselesaikan dengan cara yang tak terbatas. Saat San terus berjalan di sekitar murid Tiangong dan suku Nuwa, bayangan hitam muncul di belakangnya dengan aneh, dan semburan tawa aneh meledak. San tidak hanya memiliki kekuatan supernatural spasial yang kuat, tetapi kekuatannya sendiri membuat dewa jahat itu sedikit takut. Tapi semakin sesuatu yang ditakuti dewa jahat, semakin kuat ia menariknya. Dewa jahat tidak aktif dalam bayang-bayang, dan niat awalnya adalah untuk memberikan pukulan fatal pada Luo Zeng pada saat kritis. Sekarang Luo Zeng tidak tahu di mana dia diasingkan oleh gunung. Dewa jahat merasa kasihan, tetapi gunung itu tampaknya menjadi objek yang bagus, terutama kemampuan ruangnya. Jika seseorang dapat memperoleh kekuatan supernatural spasial yang luar biasa seperti itu akan menjadi seperti harimau dengan tambahan sayap. Ketika Chou Sai menggunakan sempoa untuk menyegel kekuatan gunung, dewa jahat itu tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dia diam-diam menempel di punggung seorang murid Tiangong, memanfaatkan momen ketika San Niao bergerak, dia tiba-tiba muncul di belakang gunung. Diiringi dengan tawa sesat itu, sinar cahaya hitam mekar di mata dewa jahat. Bermain, cahaya hitam di mata dewa jahat memanjang dan berubah menjadi ular berkaki 4 yang ramping, tubuh ramping dari ular berkaki 4 ini tiba-tiba melingkari tubuh San. Menghadapi perubahan yang tiba-tiba, San tidak panik, tetapi untuk pertama kalinya wajahnya menunjukkan keseriusan. Lengannya tersentak keras, dan ular berkaki 4 yang melilit tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Sekarang kekuatan dari sisi lain yang dapat dipinjam San sangat mendekati nol, dan kekuatan tubuh fisik murni hanya beberapa puluh dewa, bagaimana dia bisa membebaskan diri. Aku tidak mengerti satu pikiran pun, jadi aku berpikir lagi. Sosok San kabur untuk sementara waktu, dan dia akan melakukan teleportasi besar untuk melarikan diri. Tetapi atribut energi dari ular berkaki 4 ini sangat unik, dan mereka dapat melekat erat padanya, mencegahnya melarikan diri keluar angkasa. Kamu tidak bisa melarikan diri, kamu ada ekspresi penuh arti di wajah dewa jahat itu. San mengabaikan dewa jahat, sebuah kubus muncul di kedalaman pupilnya, dan kubus ini segera menyelimutinya, ular berkaki 4 ini, dan dewa jahat di ujung ular berkaki 4 lainnya. San benar-benar memindahkan dirinya dan dewa jahat itu pergi. Saat berikutnya, keduanya muncul di ketinggian ribuan kaki, lalu jatuh ke bawah. Tidak siap, dewa jahat diseret oleh gunung dan jatuh beberapa meter jauhnya. Namun, gunung itu sendiri tidak dapat menggunakan kekuatan pihak lain, berat dan kekuatan fisiknya sendiri tidak ada apa-apanya di depan dewa jahat. Dewa jahat memegang ular berkaki 4 itu terbalik dan menariknya dengan ringan, lalu mereka berhenti di udara dan melayang di udara. Tapi saat dewa jahat melayang, San sekali lagi menarik ruang dan memindahkan mereka berdua. Sesaat setelah dewa jahat itu bergerak lagi, dia melihat sol besar melangkah ke arahnya, itu adalah sol tubuh induk dari roh sumber caotik. Klan Li Yuan, klan tikus telinga,
dan ras alien lainnya sedang bertarung dengan ibu roh sumber caotik dengan kekuatan penuh melihat kemunculan tiba-tiba gunung dan dewa jahat, semua orang juga sangat terkejut. Dewa jahat tidak menyangka Sun akan menggunakan metode meminjam pisau seperti itu untuk membunuh orang ketika kekuatannya sendiri diblokir. Melihat kaki besar itu menekan seperti gunung, dia juga kaget. Meskipun gerakan ibu roh sumber caotik lambat, kekuatannya sendiri sangat menakutkan, bahkan perisai lingkaran sihir dihancurkan olehnya, bahkan jika itu sekuat dewa jahat, itu tidak dapat dilawan. Wah, dewa jahat tidak punya pikiran lain saat ini, menyeret gunung dan langsung terbang keluar. Ledakan. Segera, ibu roh sumber caotik menginjak lubang besar di tanah. Dewa jahat menyeret Sun untuk melarikan diri dari telapak tubuh ibu barusan, tetapi ruang matanya berkedip lagi, dan dia dan Sun benar-benar muncul di kaki lain dari tubuh ibu lagi. Chaotic Soul Spirit Mother awalnya sangat mudah tersinggung, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa ada dua ras manusia yang terus-menerus bergelantungan di bawah kakinya, itu juga cukup aneh. Tapi tubuh induknya tidak memiliki simpati sedikit pun. Kaki raksasanya menginjaknya tanpa ragu. Boom! Dewa jahat menyeret Sun keluar dari tubuh ibu lagi dengan sosok yang fleksibel, dan pada saat yang sama berkata dengan suara dingin, apakah kamu ingin mati bersama? Sun menjawab dengan tenang, jika kamu mati bersama. Aku akan mati dalam tubuh ibu. Bergerak ketika kaki benar-benar diinjakkan. Jika kaki raksasa dari tubuh ibu hanya berjarak beberapa kaki dari tanah, dan gunung menarik dewa jahat untuk masuk, keduanya mereka akan dihancurkan dan dihancurkan tidak peduli seberapa cepat dewa jahat itu, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ini hanya peringatan, Sun melanjutkan, lepaskan aku, atau kita akan mati bersama. Sun tidak akan benar-benar mati, dia tidak terlalu menghargai hidupnya, dan dewa jahat hanya memiliki satu kehidupan. Jadi dalam ujian menghadapi ketakutan akan kematian, keduanya tidak berada di garis start yang sama. Meskipun dewa jahat itu sangat sombong, dia masih takut mati. Di saat berikutnya, dia pasti akan melepaskan dirinya sendiri untuk menghindari terseret ke dalam kematian sendirian, ini adalah penilaian Sun. Tapi kesan salah perhitungan sedikit. Sungguh. Tatapan dewa jahat itu berkilat, dan cahaya hitam di pupilnya mulai menyebar lagi. Boom, boom, boom. Pada saat ini, suara itu menghilang sama sekali. Semua orang secara tidak sadar mendengar detak jantung mereka sendiri. Warna di sekitarnya berubah, asap hitam menjadi putih, dan tanah berbatu yang kuning berubah menjadi biru tua. Kulit seputih salju menjadi gelap, dan langit yang suram bersinar dengan cahaya putih yang menyala-nyala. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cepat, jangan linglung. Seorang anggota klan Liyuan heran dengan perubahan lingkungan, dan sedikit terganggu oleh tamparan dari Chaotic Soul Spirit Mother hancurkan dia berkeping-keping secara langsung. Sun melihat perubahan di lingkungan sekitarnya, pupil matanya sedikit menyusut, dan ekspresinya akhirnya banyak berubah. Ini dunia telah datang, peradaban mana yang menganugerahkannya padamu? Dewa jahat menyipitkan matanya dan menatap Sun sambil tersenyum, itu benar. Titik. Dengan penglihatan saya bahkan dapat mengatakan bahwa ada peradaban yang berdiri di belakang saya. Ada banyak peradaban yang tersisa di sisi lain, dan setiap peradaban yang dominan telah menetapkan aturan, kemampuan unik. Di dunia ini, hukum yang ada akan didefinisikan ulang. Namun, peradaban juga terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan, dan dunia yang turun secara alami juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Misalnya, darah turun yang dimiliki oleh penguasa gunung-gunung Taiming, dunia berwarna darah yang turun lebih lemah, karena peradaban yang berdiri di belakang penguasa gunung Taiming bukanlah peradaban yang kuat di tingkat dominan. Bahkan jika kamu turun ke dunia, kamu mungkin tidak dapat melakukan apapun padaku. Suara Sun jatuh, dan sebuah kubus sekali lagi digambarkan untuk menyelimuti dia dan dewa jahat. Kali ini, penggunaan sihir luar angkasa Sun lebih tepat. Dia bergerak langsung ke tepi kaki ibu roh sumber caotik, dan menempatkan dewa jahat tepat di bawah, dan kaki ibu pada dasarnya menginjaknya. Dewa jahat bertekad untuk menjadi tidak dapat mengelak. Tetapi pada saat dewa jahat dilemparkan, sosoknya juga melintas, dan dia juga melakukan teleportasi besar, muncul di udara, menyeringai dan berkata, sungguh kekuatan sihir luar angkasa yang luar biasa, tes-tes, sangat nyaman untuk digunakan, jadi aku ditakdirkan untuk memiliki kemampuan. Titik-titik. Setelah kata-kata itu jatuh, lengan dewa jahat itu bergetar sedikit, dan jejak bundel energi merah menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk bentuk energi yang sangat besar, yang sebenarnya adalah putra dari klan Nuwa. Jalan. Waying Nuwa adalah kekuatan supernatural garis keturunan unik dari klan Nuwa. Sebagian besar klan Nuwa dapat melakukannya, dan tingkat kekuatannya terkait dengan kemurnian darah. Misalnya,
Wei Ying yang dilemparkan oleh Luo Yan adalah level tertinggi, dan Wei Ying yang dimiliki oleh Ling Yun adalah yang kedua. Ketika Dewa Jahat menunjukkan kekuatan magis dari garis keturunan klan Nuwa, itu langsung menarik perhatian semua orang. Wei Ying, mengapa dia bisa menggunakan kekuatan supernatural garis keturunanku? Kemampuan macam apa ini? Luo Yan menatap Wei Ying di belakang Dewa Jahat, dan ekspresinya sangat aneh. Sementara semua orang terkejut, tubuh Dewa Jahat berubah lagi. Saat tubuhnya bergetar, tulang-tulang tubuh fisiknya terus berubah, 2 kepala tiba-tiba menonjol dari bahunya, dan 4 lengan menjulur dari belakang. 3 kepala dan 6 lengan. Kekuatan supernatural garis keturunan Jiuli. Apa yang terjadi dalam lingkaran sihir? Lan King mengangkat kepalanya dan melihat 3 kepala dan 6 lengan, wajahnya berubah drastis, dan tubuhnya yang kecil wajahnya benar-benar terpana. Mengapa dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Dia bukan anggota suku Jiuli. Kusai diam-diam menatap Dewa Jahat itu dan berkata, dia sepertinya bisa mendapatkan garis keturunan supernatural kekuatan orang lain dan hanya setelah menuruni dunia yang terbalik warna ini dia memilikinya. Ya, bisa dikatakan, gunung dapat mengabaikan pengurungan ruang dari dunia besar Hunyuan dan bergerak, yang juga merupakan semacam kekuatan supernatural, kekuatan darah. Jadi setelah turun ke dunia, Dewa Jahat juga bisa membuat langkah besar. Lan King diam-diam melirik kesedihan, dan pengamatan pengorbanan kesedihan sangat teliti dan logis. Tapi menurut logika ini, aku takut. Karena dia bisa membuka 3 kepala dan 6 lengannya, itu berarti ada orang-orang dari suku Jiuli yang hadir di Hunyuan Great World, dan mereka ada di dunia ini, lanjut Choi. Mata Lan King berkedut. Kusai dapat membuat kesimpulan seperti itu, dan orang-orang di luar dunia besar Hunyuan mungkin juga dapat melihatnya. Identitas suku Jiuli mereka, saya khawatir mereka tidak dapat menyembunyikannya lagi. Ketika Dewa Jahat itu menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan, dia mengepalkan 6 tinjunya dengan erat, dan semburan cahaya keemasan mulai membentuk tubuhnya. Orang-orang dari klan Liyuan masih menghindari serangan tubuh ibu, tetapi setelah melihat penampakan tubuh Dewa Jahat, mereka menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipahami di wajah mereka pada saat yang bersamaan. Tubuh plastik Chenjin, kekuatan supernatural garis keturunan tertinggi klan Liyuan kita. Hanya Ginseng yang bisa menggunakannya, mengapa orang ini juga mendapatkannya? Kekuatan supernatural garis keturunan klan Liyuan cukup istimewa, dan terbagi menjadi 3 tahap, setiap tahap sangat berbeda. Setelah merangsang pembuluh darah untuk membentuk tubuh, kekuatan tubuh fisik meningkat pesat. Hanya mengandalkan darah mereka sendiri, klan Liyuan bisa meledak melampaui batas 1000 kekuatan dewa. Di antaranya, tahap pertama adalah badan plastik Zijin, tahap kedua adalah badan plastik emas Tempa, dan tahap ketiga adalah badan plastik Chenjin, yang hanya dapat digunakan oleh sejumlah kecil orang Liyuan. Garis keturunan paling mulia hanya Ginseng yang memenuhi syarat untuk menggunakan dunia Yuanda dan partainya. Sekarang setelah muncul pada orang asing, orang-orang Liyuan tentu saja sangat bingung. Saat lapisan darah dan kekuatan magis terstimulasi, wajah San menjadi semakin bermartabat. Dia juga tidak menyangka akan bertemu dengan juru bicara peradaban di Hunyuan Great World, dan sekarang tampaknya peradaban ini harus menjadi peradaban dominan peringkat atas. Sempoa emas masih mengambang di sampingnya, dan angka yang ditampilkan di atasnya sudah kecil, sekitar 1/3000 dari kekuatan dewa, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan pantai seberang untuk saat ini. Beberapa masalah. Gunung itu masih sangat lemah. Sebelum itu, dia menemukan bahwa Luo Zeng terlalu merepotkan, dan terpaksa tidak punya pilihan selain menghapus Luo Zeng dan sisi ruang itu. Dibandingkan dengan orang lain di Hunyuan Great World, Luo Zeng adalah yang paling mengancam. San tidak menyangka bahwa setelah mengusir Luo Zeng, seorang pria yang lebih merepotkan muncul. Satu demi satu kekuatan supernatural garis keturunan dimanifestasikan dalam Dewa Jahat, dan auranya semakin kuat dan kuat. Beberapa kekuatan supernatural garis keturunan dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik, dan beberapa kekuatan supernatural garis keturunan dapat langsung memperoleh kekuatan fisik yang kuat, bahkan kecepatan, dan kemampuan. Dengan kombinasi terus-menerus dari darah-darah ini, dia semakin dekat dengan tubuh yang sempurna. Hahaha. Dengan aktivasi kekuatan supernatural garis keturunan itu, Dewa Jahat meletus dengan aura dominasi atas dunia. Bahkan ibu yang tanpa lelah mengejar dan membunuh semua orang merasakan aura kuat Dewa Jahat dan berhenti sejenak. Di luar dunia besar Hunyuan. Setelah melihat pemandangan ini, banyak pemimpin memasang ekspresi serius di wajah mereka. Dalam kompetisi terakhir untuk Chaotic Soul Spirit, melihat Dewa Jahat menunjukkan kemampuan seperti itu, di satu sisi, para pemimpin sangat iri, dan di sisi lain, mereka juga merasa sangat khawatir terhadap rakyatnya sendiri.
Kuharap anak ini bisa menahan diri, gumam pemimpin klan Xiong. Tunggu, Feng Nu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pemimpin klan Senong menatap Feng Nu dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Orang ini bisa langsung meminjam darah dan kekuatan gaib semua orang, jadi ada orang dari suku Jiuli di dunia asalnya. Feng Nu berkata dengan mata terpaku. Ketika para pemimpin lain mendengar ini, mereka mengangguk setuju. Jika di lain waktu, detail ini akan cukup untuk mereka perhatikan, tetapi sekarang situasinya sangat rumit, mereka tidak terlalu peduli. Saya sangat tersanjung telah memperoleh begitu banyak kekuatan supernatural garis keturunan. Tapi akuisisi ini hanya sementara, sangat disayangkan. Dewa jahat menggelengkan kepalanya dengan penyesalan, dan kemudian berkata, untuk menebus penyesalan ini, aku hanya bisa membiarkanmu tidur dunia ini, sehingga saya dapat memiliki kekuatan supernatural garis keturunan ini selamanya, hahaha. Mengikuti dewa jahat itu tertawa. Liar, sosok itu menghilang di tempat dengan aneh. Saat dewa jahat menghilang, sosok San menghilang, dan saat berikutnya serangan dewa jahat secara alami gagal. Sosok keduanya terus terhuyung-huyung dan berkedip-kedip di udara. Tulhu terus menyerang, tetapi San terpaksa menghindar. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat, saya khawatir tidak ada seorang pun di area inti yang dapat menahannya, bahkan jika Luo Zeng datang, kesedihan bergumam. Dewa jahat sudah mengatakannya dengan cukup jelas. Jika seseorang dengan kekuatan supernatural garis keturunan muncul di dunia ini, dia akan mendapatkan kekuatan supernatural garis keturunan pihak lain, tetapi kepemilikan ini bersifat sementara. Tetapi jika Anda membunuh lawan, Anda bisa mendapatkannya secara permanen. Setelah dewa jahat menggabungkan kekuatan magis garis keturunan dari klan telinga tikus, persepsinya menjadi sangat tajam, dan dia hampir menangkap arah gerakan Sanda beberapa kali. Sambil menghindar, San sedang memikirkan cara untuk memecahkan situasi. Pada akhirnya, dia menatap Luo Yan. Dalam situasi saat ini, saya khawatir saya hanya bisa mengandalkan kekuatan orang itu. Wanita manusia dari klan Nua ini sangat penting bagi Li San, jadi San telah menjebaknya di dalam sangkar luar angkasa, dan tidak berniat untuk menyakitinya. Jika dia dibebaskan dari sangkar luar angkasa dan berada dalam bahaya, orang itu pasti akan ikut campur. Setelah pergeseran ruang lainnya, San muncul di belakang Luo Yan. Dengan jarinya menusuk ringan di permukaan sangkar luar angkasa, retakan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di permukaan kubus setinggi 3 kaki, dan itu langsung hancur. Luo Yan tidak tahu mengapa San melepaskan dirinya saat ini, dia hanya menunjukkan keraguan di wajahnya, sosok lain muncul di sisinya yang lain, itu adalah dewa jahat. Meskipun San mengasingkan Luo Zeng dan dianggap sebagai musuh oleh Luo Yan, keengganannya terhadap dewa jahat jauh lebih kuat daripada San. Dia hampir tidak memikirkannya, jauh di belakangnya berubah menjadi sinar energi yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang dewa jahat. Pancaran energi yang diubah oleh Wai Ying ini sangat kuat, dan alam pantai umum lainnya ditarik, dan dapat langsung dipatahkan oleh energi, tanpa menyisakan tulang. Melihat sinar energi ini mencambuk ke arahnya, dewa jahat mencibir, dan berkata, ayo ambil kapak. Jauh di belakangnya juga berguling ke arah Luo Yan, dan sinar energi merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi satu, seperti 2 gurita berkelahi. Dalam sekejap mata, Wai Ying dan Wai Ying telah terbagi menjadi kuat dan lemah. Sinar energi yang dilepaskan oleh dewa jahat Wai Ying benar-benar memecahkan sinar energi Luo Yan. Melihat adegan ini, Luo Yan bingung. Wai Ying yang dia miliki adalah yang terkuat. Tidak mungkin bagi siapapun di alam yang sama untuk mengungguli dia dalam darah, tetapi Wai Yingnya hancur. Apa alasannya? Tidak mungkin. Mata Ling Yun membelalak saat melihat pemandangan ini, dan wajah orang-orang Nua semuanya tidak percaya. Bahkan jika dewa jahat dapat menyalin darah semua orang, tetapi kekuatannya seharusnya tidak sekuat orang aslinya, dan sekarang dia dengan mudah melampaui Luo Yan, benar-benar menghancurkan konsep di benak semua orang. San berdiri di belakang Luo Yan, menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Dia tidak peduli apakah pertempuran antara Wai Ying menang atau kalah. Selama dewa jahat memiliki ide untuk membunuh Luo Yan, Fuxi harus menyerang tanpa ragu. Wai Ying yang dikendalikan oleh dewa jahat menghancurkan Wai Ying Luo Yan dengan keunggulan luar biasa, dan menyapu ke depan pada saat yang sama. Tepat ketika Luo Yan hendak mundur, sinar energi itu menghilang begitu saja. Semua sinar energi langsung melewati ruang di mana Luo Yan berada, keluar dari ruang di belakang Luo Yan, dan menyapu ke arah gunung. Hal yang licik. Yamamoto berpikir bahwa dewa jahat akan mengambil keuntungan dari kemenangan dan mengejarnya, mencoba membunuh Luo Yan, tetapi dia tidak berharap pria sombong ini begitu waspada,
membiarkan Luo Yan pergi dengan kritis, momen dan terus target dia. Dewa jahat terlihat liar dan sulit diatur, tetapi pikirannya sebenarnya sangat halus. Dia telah dihukum oleh Fuxi sebelum memasuki Hunyuan Great World, dan dia tahu bahwa dia bukan tandingan Fuxi, jadi dia akan memilih untuk menunjuknya dengan sangat bijak. Setidaknya wanita bernama Luo Yan ini tidak dapat dibunuh, jika tidak, dia mungkin tidak dapat keluar dari Ying Suesu. Ketinggian stasiun Dewa Jahat berbeda dengan gunung. Tentu saja, dia tidak akan sebijaksana gunung. Dia dapat melihat melalui hubungan antara Luo Yan dan Li San, dan dapat memimpin Fuxi langsung ke dunia hebat Hunyuan. Tetapi naluri dan kewaspadaannya memungkinkan dia untuk menghindari risiko ini. Tidak ada cara untuk turun gunung sekarang, selain melakukan teleportasi besar lainnya. Setelah bergerak 3 atau 4 kali berturut-turut, keduanya sudah muncul di ujung dunia ini. Dewa jahat sekali lagi secara akurat menebak jangkauan pergerakan gunung, dan dia tiba sebelum gunung itu muncul, dan kumpulan energi berwarna merah darah terjerat menjadi satu, berubah menjadi ujung tombak yang tajam, dan meledak ke arah gunung. Jika San masih bisa menggunakan token dari pantai lain untuk memobilisasi kekuatan pantai lain, dia tidak akan takut sama sekali dengan pukulan ini. Tetapi menerima pukulan ini dalam kondisi saat ini berarti pertempuran akan berakhir. Tepat ketika Dewa Jahat memusatkan seluruh perhatiannya pada gunung, helaian rambut lembut melingkari kaki Dewa Jahat dan menariknya, membuang Dewa Jahat itu keluar. Paman kecil, aku kembali. Mumu berkata dengan senyum cerah. Mumu dipindahkan oleh gunung keluar area inti, penuh ketidakpuasan, dan bergegas kembali. Melihat Dewa Jahat meluncurkan serangan seperti itu pada paman kecil itu, dia tiba-tiba mendesak rambut panjangnya untuk ikal, dan mengusir Dewa Jahat itu. Dia akhirnya membantu paman kecil itu, dan dia tentu saja bangga akan hal itu. Ekspresi Kesan tiba-tiba berubah. Mumu, hati-hati. Dia berkata saat dia hendak bergegas dan membawa Mumu untuk berteleportasi melalui ruang angkasa. Mumu tidak menyadari bahaya yang akan segera terjadi. Dewa Jahat yang terlempar mengulurkan tangannya dan mengaitkannya dengan ringan, menghubungkan kedua ruang bersama. Sinar energi berwarna darah seperti ujung tombak telah melewati ruang, langsung datang dari tubuh Mumu, body, bored out. Puff puff. Wajah Mumu penuh keheranan saat melihat pancaran energi menembus dadanya, dan dia menatap paman kecilnya dengan wajah penuh keputusasaan, tidak berani bergerak. Pada saat berikutnya, tubuh Mumu terkoyak oleh pancaran energi, dan tubuh yang patah itu jatuh dengan tajam ke bawah. Terdengar seruan dari luar dunia besar Hunyuan. Wajah para pemimpin klan Sennong pucat pasi. Mumu adalah benih nomor 1 di generasi klan Sennong ini. Meskipun San kuat, asal-usulnya istimewa, dan dia memiliki konsep yang berbeda dari anggota klan Sennong biasa. Kematian Mumu mengejutkan mereka, dan sulit bagi mereka untuk berbisnis setelah kembali ke klan Sennong. Jie, itulah yang terjadi pada mereka yang mengganggu pertarunganku. Dewa Jahat itu mengejek sambil melirik mayat yang rusak yang telah jatuh ke tanah. Gunung itu melayang dengan tenang di tempatnya, seolah-olah itu adalah gunung berapi yang menunggu untuk meletus. Untaian garis-garis seperti tali muncul di permukaan tubuhnya yang berwarna perunggu, cahaya oranye bersinar di garis-garis itu, dan ruang di sekitarnya bergetar samar. Wow, ruang di sekitar gunung pecah berkeping-keping. Ruang-ruang yang rusak ini tidak menghilang, tetapi melayang di sekelilingnya seperti potongan-potongan ubin kaca yang tajam. Menggunakan ruang yang rusak sebagai senjata. Ada cahaya berapi-api di mata Dewa Jahat itu. Semakin kuat kemampuan garis keturunan yang diungkapkan oleh San, semakin bersemangat Dewa Jahat itu. Di tangan Dewa Jahat, kekuatan supernatural garis keturunan orang lain dapat memberikan efek ekstrimnya, dan beberapa garis keturunan bahkan dapat meningkatkan garis keturunan lainnya. Alasan mengapa Wei Ying yang dia korbankan lebih kuat dari Luo Yan bergantung pada efek yang ditumpangkan dari darah suku Yueling dan suku Moran. Pengalaman menggabungkan beberapa garis keturunan bersama mungkin hanya dialami oleh Dewa Jahat. Di antara semua garis keturunan, hanya garis keturunan San yang paling misterius. Dewa Jahat sejauh ini hanya mampu mengerahkan 30%, dia ingin melihat apa hasilnya ketika darah gunung distimulasi secara ekstrim. Tetapi pada saat ini, semua orang di area inti, termasuk murid Li San dan Tiangong, berharap San dapat mengalahkan Dewa Jahat itu. Di bagian lain dari kehampaan, setengah tangan raksasa mengambang dengan tenang. Sosok Luo Zeng bergerak sedikit, dan dia sudah terbang ke sisi tangan setengah raksasa itu. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengeluarkan celah halus dan rapi di tangan raksasa itu, dan mengeluarkan kristal ember satu per satu dari tangannya. Ada ribuan kristal jiwa di tangan setengah raksasa,
Tidak heran tubuh ibu begitu kuat, gumam Luo Zeng. Setelah memasukkan semua kristal ember ini ke dalam cincin Sumeru, dia mulai melihat pemandangan di sekitarnya. Ini adalah lingkungan yang gelap, suaranya sepertinya tidak ada, dan kesunyian di sekitarnya menakutkan. Di kejauhan, ada beberapa zat yang tidak dapat melihat wujud aslinya mengambang, dan di tempat yang lebih jauh, ada benda seperti garis yang berkelok-kelok, memancarkan kilau redup. Di mana ini? Luo Zeng bertanya dengan wajah bingung. 3080.